Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga waktu yang kita luangkan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah yang bisa diamalkan sebagai bekal kita kelak di akhirat. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan qudwah kita dalam beribadah, bermuamalah dan berakhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita faham betul kalau kita hidup di dunia yang nanti kelak akan kembali ke kampung akhirat. Kita juga mengetahui sejarah di manakah tempat orang-orang terdahulu atau tempat orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam pertama kali. Bahwasannya Allah menciptakan Nabi Adam yakni ketika berada di dalam surga, dan ini adalah tempat pertama untuk bapak kita Nabi Adam berupa surga, dan juga ibu kita Hawa. Namun dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam dan Hawa melakukan satu kesalahan sehingga keduanya diturunkan oleh Allah dari surga untuk berpindah tempat ke dunia. Yang
sampai saat ini tempat kita untuk tinggal, tempat kita untuk hidup. Maka sekarang yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih tujuan Allah menciptakan dunia ini? Kenapa gak seperti dulu aja, di surga tetap walaupun melakukan satu kesalahan tapi hanya dapat hukuman sedikit tapi langsung kembali ke surga. Enaknya kan seperti itu. Jadi kalau ada di dunia, nah ini kan berbeda lagi. Maka insya Allah kita akan jelaskan tujuan Allah menciptakan manusia di dunia dan orientasi tujuan utama Allah menciptakan dunia. Tentu jawabannya, Allah menciptakan dunia ini bukan sekedar untuk hidup, untuk bekerja, untuk menikah, untuk bersenang-senang, untuk menimang cucu, kemudian mati. Bukan seperti itu. Dunia diciptakan dengan tujuan yang sangat agung. Bukan sekedar untuk main-main, bukan pula untuk sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, pelengkap saja, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak ada pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang apa yang sudah diberikan Allah kepada kalian? Jadi pertanyaan besar, bukan hanya sekedar menikmati kalian di dunia ini, tapi ada pertanggungjawaban. Jadi ayat ini menegaskan hidup bukan hanya untuk menikmati di dunia ini, namun tujuannya terkait langsung dengan kampung akhirat. Tujuan pertama ketika Allah menciptakan dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tauhid nomor satu. Ini tujuan yang paling utama, tujuan pertama dan tujuan yang paling mendasar. Kenapa Allah menciptakan dunia? Yani untuk beribadah, tempat ibadah, ladang amal, ladang untuk bercocok tanam. Bukan sekedar tempat untuk bersenang-senang, hanya mencari pamor, hanya mencari kedudukan, jabatan, bukan untuk mencari pekerjaan, bukan, boten, tapi untuk ibadah. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ya di dunia ini melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan awal, tujuan utama di dunia ini diciptakan supaya kita menjadikan dunia itu ladang amal.
Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa tujuan utama kita. Allah mengharapkan dalam segala aktivitas manusia selalu bernilai ibadah. Yang tentunya di sini ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi seluruh ketaatan yang dibangun di atas tauhid, keikhlasan, harus ikhlas. Yang mana apapun yang kita lakukan juga bernuansa ibadah. Sebagaimana Allah juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pingine harusnya kul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku, ya tentu seluruh aktivitasnya semuanya hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus banyak-banyak ibadah yang bekal kita menuju kampung akhirat. Ibadahnya harus benar-benar fokus dan serius. Adapun dunia ini hanya sarana, fasilitas. Kalau kita diberikan jabatan, alhamdulillah, diberikan fasilitas kekayaan, keluangan rezeki, rezeki yang lapang, itu alhamdulillah sebagai fasilitas. Tapi jangan dihak miliki fasilitas ini. Tapi tujuannya supaya lebih memudahkan kita dalam ibadah. Kalau kita dikasih kelebihan materi, berarti jenengan ini diberikan kemudahan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Banyak sedekah, banyak infak, banyak membantu orang lain yang membutuhkan, untuk kepentingan dakwah, untuk agama Allah, untuk masjid dan untuk fisabilillah dan lain-lainnya. Karena pas kita diberikan fasilitas materi. Bukan ketika kita diberikan keluasan rezeki malah ditumpuk-tumpuk, ditabung-tabung untuk dinikmati, bahkan untuk anak cucu kita nanti sampai 7 turunan. Jangan. Kita itu juga butuh ibadah, butuh amal, butuh pahala. Kalau kita nanti dititipi oleh Allah harta tapi nggak bernilai pahala, bumerang kelak di akhirat. Jadi untuk ibadah, fasilitas memudahkan ibadah. Kita dikasih jabatan, kedudukan, ya untuk fasilitas supaya memudahkan kita untuk ibadah. Ada yang dikasih tenaga ini kuat, ya harus kuat ibadah. Maka semua fasilitas yang diberikan Allah kepada kita tujuannya adalah untuk memudahkan. Jadi kalau ada fasilitas, ya supaya ibadah meningkat. Sebagaimana juga ketika seseorang diangkat menjadi pegawai negeri oleh negara, pemerintah, kan tujuannya supaya kinerjanya lebih bagus, optimal, maksimal. Makanya pegawai dikasih fasilitas. Nih ada mobil dinas, ada sepeda motor dinas, ya toh, ada laptop dinas, semua dikasih kemudahan supaya apa? Gerak cepat, maksimal untuk memberikan waktu tenaganya bagi bangsa dan negara. Lah ngoten dong. Malah dikasih fasilitas, nggih. Nah, jadi pegawai niku wonten fasilitasi. Gaji ditunjang 1, 2, 3, 12 sampai 13, wis aman. Kantor full AC, adem. Nang jopo panas-panasan. Lah tujuannya apa sih? Cek nang cepet, gampang.
semua dikasih fasilitas. Makanya jenengan sami ini, Allah niku memberikan kelebihan sebagai fasilitas. Ibadah jenengan lebih maksimal, supaya tambah khusyuk, nah supaya tambah dermawan. Kalau dikasih harta, ya dikasih tenaga, ya ben gak hitungan, cek gelem bantu kono bantu kene, begitu seterusnya. Maka jangan sampai disalahpahami, ketika Allah memberikan fasilitas justru kita malah pelit, justru kita malah bakhil, gak mau berbagi, gak mau membantu orang lain. Ini harus dipahami nih. Jadi tujuan Allah menciptakan dunia yang pertama adalah untuk kita ibadah. Harus fokus, ibadahnya lebih fokus. Apalagi yang diberikan kelebihan. Ada yang diberikan kelebihan cerdas, cepat tanggap. Ini dikasih akal yang cemerlang, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk menghina orang yang bodoh, yang orangnya ada di bawahnya, bukan. Tujuannya nih, kalian diberikan akal kecerdasan, mikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada umat dan ditulis sebagai amal ibadah dan sedekah jariyah. Di dalam segala lini nih, setiap orang itu diberikan kelebihan oleh Allah. Nggak mungkin manusia itu dikasih kekurangan, nggak mungkin. Dikasih kelebihan macam-macam. Ya tadi ada akalnya, fisiknya, tenaganya, jasadnya, ada yang hartanya, pekerjaannya, jabatan, kedudukannya, semua dikasih oleh Allah. Tapi sekali lagi nanti pasti diaudit, dimintai pertanggungjawaban. Benar enggak fasilitas yang kami berikan kepadamu kamu pergunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana, untuk ibadah. Fasilitas dipertanyakan. Ini sama ketika dikasih mobil, laptop gitu ya, kan nanti diaudit, bener enggak? Opo dikasih mobil dinas digawe ngelencer terus, digawe liburan, gak digawe dinas lagi ya, jadi pertanyaan nanti. Di akhirat sama, kalau kita ibadah. Jadi jangan lupa ibadah. Kalau saat ini kita dikasih enak, dikasih bahagia dengan anak, ternyata anak berhasil membanggakan orang tua. Ini ku fasilitas, bukan untuk berbangga-bangga, sebagai bentuk amal jariah kita kelak di akhirat. Karena kita mendidik anak dengan benar dan dia mendoakan kedua orang tuanya. Harus fokus, manusia harus banyak-banyak ibadah dengan syarat harus ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW supaya diterima di sisi Allah, bukan sekedar untuk banyak-banyakan. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan dunia. Dunia itu sebagai tempat ujian. Dunia itu tempat ujian. Dunia bukan tempat balasan. Dunia bukan surga dan bukan pula neraka. Tapi dunia adalah tempat ujian. Dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup dalam rangka untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan sekedar paling banyak amalnya, tapi paling
paling baik. Nah ini yang kedua, ini harus dipahami. Tujuan manusia ternyata diciptakan di dunia ini. Dunia adalah tempat ujian. Berarti ujian itu adalah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Bahwasanya dunia diciptakan oleh Allah memang didesain sebagai tempat ujian. Jadi jangan pernah sekali-kali kita itu berpikir bahwasanya kita bisa selamat dengan ujian. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup di dunia ini yang selamat dari ujian. Baik orang yang taat ibadah ataupun orang yang bermaksiat, baik orang itu muslim ataupun kafir, baik orang itu soleh pol sak soleh kemudian dia selamat dari ujian. Enggak, semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kalian. Dikatakan oleh Allah pasti kalian akan dapat ujian. Tidak peduli posisi kondisi kalian. Jadi jangan pernah berharap ketika jenengan sholat 5 waktu, hadir di majelis ilmu pengajian, membaca Al-Quran, banyak sedekah, supaya nggak ada ujian. Nggak mungkin. Sesoleh, sehebat, seiman, setawakal, setakwa apapun manusia, dia nggak akan bisa menghindar dari ujian. Itu sudah sunnatullah, ketetapan ya. Sudah ditetapkan dari awal penciptaan dunia. Ini tempat untuk ujian, bukan balasan. Jadi siap-siap saja. Ketika kalian gak sholat ya diuji. Jangan kira nanti kita kadang-kadang berkeluh kesah. Lihat orang itu loh gak sholat tapi kok ya sukses gitu. Itu kelihatannya saja sukses duniawinya. Belum tentu masalah keluarganya, sama istrinya, sama anaknya bisa sakinah mawaddah warahmah. Kita nggak tahu ujiannya. Wong Jawa cuma sawang sinawang, kelihatannya dok. Gak mungkin orang lepas ujian. Siapa yang menganggap saya akan berusaha menjadi orang yang soleh supaya nanti nggak dapat ujian? Justru itu, semakin soleh, semakin iman naik ya semakin dapat ujian. Nggak jadi orang soleh, nggak nambah iman, ya tetap diuji. Berpaling dari Allah, melakukan dosa, maksiat, ya tetap ada ujiannya. Semuanya pasti diuji, nggak ada yang selamat. Semua. Ini harus dipahami. Kadang-kadang iri. Ujian itu bukan kok tanda kebencian dari Allah. Tidak. Kalau dikasih ujian musibah, waduh, perasaan itu kayak hancur. Kayak perasaannya itu kayak berat sekali. Kenapa ya Allah? Lalu mempertanyakan, kenapa sih Allah ujianku kok berat, kok abot? Padahal saya sudah sholat 5 waktu. Kulo nggih sampun sholat tahajud, sampai poso Ramadan, poso Senin Kemis,
poso Sakban, poso-poso sunnah kula nggih sampun lakoni. Tapi kenapa kok ujian kula niki abot? Sedikit curhat, ngoten kok abot sih? Ya wis apa sing gak dilakoni perintah-perintah Allah ini? Kok ya ana ujian? Jangankan kita yang masih imannya setengah-setengah, orang yang imannya kuat, bahkan orang yang kelasnya juga keimanannya sangat tinggi, itu juga nggak lepas dengan ujian. Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyadul bala al anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi ujiannya wabot-abot. Padahal nabi loh niki sampai mendapatkan predikat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim niku dapat predikat Khalilullah, kekasih Allah. Wis jelas hubungannya jauh lebih dekat, sudah kekasih ya, yang sangat dicintai oleh Allah. Apakah kekasih Allah ini juga selamat dari ujian? Boten. Wong pancen dunya nggone ujian. Selama bernafas, selama nyawa masih ada di kandung badan, berarti ujian pasti siap menanti. Semari ujian siji, ya teko maneh dugi maneh ujian lintune. Jangan berharap wis mari ujian beres, boten. Jadi kelas niku tergantung. Pasti ana ujian. Umpama cara gampangane panjenengan iku sekolah TK, playgroup, SD, SMP, SMA, kuliah, pasti ana ujiane dhewe. Baru nek gak sekolah gak ono ujian. Lah niku to. Tapi jenengan iki memang ini sekolah, ini dunia ini sekolah. Tempatnya ujian. Pasti diuji jenengan. Ketika mendapat hadis tadi asyadul bala al amdiya. Kemudian orang yang imannya seperti nabi, para nabi. Baru kemudian orang kesolehannya seperti orang-orang soleh seperti nabi. Akhirnya kita punya anggapan, walah wis gak soleh nemen, gak iman nemen, wedi kok akeh ujian. Lo tetep masih jenengan iku imane enteng-enteng. Misalnya ada orang wis aku biasa wis gak terlalu daki fanatik, wedi ujiane abot, kita tetep enten ujiane. Pancen tasih hidup di dunia nggak bakal selamat. Harus dipahami. Jadi ujian itu bukan kok tanda kebencian, justru itu juga tanda kasih sayang, tanda cinta Allah. Makanya Khalilullah, kekasih Allah, para nabi ku ujiannya pasti luwe abot. Kalau kita mau membandingkan supaya terasa lebih ringan ujian kita, maka lihatlah ujiannya orang-orang soleh, ujiannya wong-wong yang sangat dekat kepada Allah, imannya kuat, bahkan para nabi. Ceritanya nabi ini ujiannya mau macam-macam ya, abot-abot dok. Ono Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Soleh, Nabi Lut, semuanya uji, dapat ujian. Niki wong soleh loh niki. Jadi jangan sampai punya anggapan, guys. Ya opo yo, awak ujian kok beruntun. Kabeh ngoten. Ujian tok pancene.
Tapi perlu dipahami pembedanya. Bedane nek wong sing beriman kalau diuji itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lu ide ngerti ya. Jadi ujian bagi orang beriman itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menambah kedekatan dengan Allah. Ujiannya. Lah orang yang nggak taat, orang yang tidak beriman dengan ujian semakin menjauhkan dari Allah. Sambate, menyalahkannya ya kepada kenapa dan kenapa, sehingga terasa ujian itu sangat berat bagi dirinya hingga mendramatisir, sehingga seolah-olah dunia ini Tuhan hancur. Bahkan kalau sangat-sangat lemah iman atau iman lepas dari diri seseorang, bisa-bisa akan mengakhiri hidupnya. Itu bedanya, perbedaannya. Jadi ujian kalau diberikan kepada orang beriman semakin dekat, semakin sabar, dan itu semakin mengokohkan kedudukannya, dikokohkan kedudukannya itu. Jadi idza ahabballah abdan katsura bala'a fa in sabara ijtabahu fa in radiya istafahu. Kata para ulama nih, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memperbanyak ujiannya, diperbanyak malahan, dikasih lebih. Terus kemudian jikalau dia bersabar, Allah akan memilihnya. Jikalau dia ridho, Allah akan mengistimewakannya. Ini aja perbedaannya. Memang dipilih untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ujian akan diberikan kepada Allah, kepada orang yang dicintai. Kalau dia sabar, wis tak pilih. Kalau ridho kan derajatnya itu di atas sabar, langsung diistimewakan. Jadi ada ujian untuk menjadi orang benar, orang hebat, dipilih. Sekarang buka peluang CPNS, calon penerimaan ini pegawai ini. Yang dibutuhkan misalkan cuma 10. Niku yang hadir kinten-kinten yang daftar mosok wong mek 20. Iso 20.000 berebut diuji, sing sesuai, sing layak ya dipilih. Terus diuji kompeten, diuji IQ-ne, dites semuanya, kalau memenuhi syarat masuk. Allah juga gitu ngujinya, kalau memenuhi syarat diangkat derajatnya jadi orang soleh. Sehingga para nabi sebenarnya itu kan berawal dari manusia biasa, manusia biasa. Awalnya dikasih ujian, kok kuat, dikasih lebih berat, kuat, terus diuji kuat, wis bener mengokohkan kedudukannya. Jadi ujian kepada orang-orang mukmin, ujian kepada orang-orang soleh, ujian kepada para nabi itu tujuannya untuk mengokohkan keimanannya, memperkuat kesabarannya. Tenanan ini sanpati. Makanya tetap diuji, nggak ada yang lepas, dipilih oleh Allah. Nah kalau ternyata kita diuji, wis lewung, ya wis oleng, kemudian pusing, galau, sedih, wah gak dipilih sama Allah. Walah cuma sak menit tok. Teori ini ngomongin sabar, diuji, iki baru kelihatan orang itu. Gak istimewa akhirnya, mboten diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ngoten tok. Makanya para nabi orang soleh dengan ujian semakin diangkat derajatnya. Wih, mapi derajatnya. Wis warga
ngoten nggih. Tapi diangkat levelnya, diangkat kelasnya sampai VVIP, sampai nanti mendapatkan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Derajate dukur dhewe VIP. Pelayanannya yo beda wong swarga. Enten tingkatan-tingkatane sesuai dengan ini wow, ujiane, kesabaran level-levelan. Jadi jangan berharap kita itu nggak akan dapat ujian. Jenengan maju jadi orang baik yo diuji, mundur dadi wong sing maksiat yo diuji, stagnan saat ini wis ngene-ngene ae ya tetep diuji. Pancen dunya tempat ujian. Nah, kalau jadi orang baik diuji, jadi orang jelek diuji, orang soleh diuji, nambah iman diuji, kurang iman diuji, wis jenengan mboten saged lepas. Nggih. Cuma bedanya ini kalau nek beriman semakin dekat, sabar, oh iya sih, memahami aku nang dunya ya pasti nih diuji. Makanya ujian itu nggak boleh ditinggalkan atau nggak boleh diharap-harapkan ojo sampai aku kena ujian. Ndak, ndonga nggak kena ujian itu ora iso, boten saged. Tapi ndongane harusnya dikuatkan ketika diuji. Soalnya itu sunnatullah. Jadi sunnatullah nggak mungkin bisa lepas, terus pasti. Maka ujian bagi orang beriman adalah pemurnian, sedangkan bagi orang kafir adalah hukuman peringatan. Sifatnya ujian kayak gitu. Orang beriman itu koyok minik an-nasukal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Makanya butuh dibakar sih. Emas, perak, nopong butuh dibakar supaya kelihatan kemurniannya. Nah, orang beriman nggih ngoten, dibakar dengan ujian musibah supaya kelihatan kemurnian, keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal responin tok. Nek wong beriman ya tambah ide nang Allah, ya gak sambat, ya tidak menyalahkan takdir, tapi semakin iman. Oh iya bener iki pancene. Nek dunya iki negeri ujian. Jadi jangan membenci musibah yang menimpa, karena boleh jadi musibah itu melahirkan doa. Jenengan yang mboten enten musibah iku ibadah santai-santai, khusuke kurang, dungone ya kurang dawa. Wis biasa landai-landai dalam menghidupi, dalam mengarungi kehidupan. Nggih landai-landai mawon. Kurang penekanan, yo kurang fokus, kurang khusyuk, kurang tenanan nek donga. Mek sekedar napa nggih pelengkap mawon. Donga ya wis donga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis mari. Tapi nek jenengan diuji wenten. Isok sampai fokus nangis tenanan, butuh tenanan nang Allah. Loro soalnya diuji nih. Makanya jenengan boten ujian imane kadang-kadang stagnan, monoton, pancet. Wis sakmene iki ae landai-landai. Gak esok ningkat, gak esok berubah sing lebih baik. Jarene nek pancet ambek tahun wingi termasuk rugi. Karena orang itu disuruh terus berubah menjadi lebih baik walaupun sedikit demi sedikit. Lah tujuannya niki ndonga sih. Ujian ben ndongane fokus, ndongane khusyuk, ibadah tenanan. Salat ya sak biasa sak wajare. Saat niki lho saged nangis. Bengi bahasa turu pamane udan dawa peres kaya winginane bengi niku. Wis enake turu. Tapi nek kena ujian, wah sok tangi lho nek.
iso ndonga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiane pun ngeten iki pripun, karena ternyata tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang selamat dengan ujian. Bagaimanapun keadaan seseorang, ini harus kita pahami. Sunnatullahnya hidup memang harus diuji. Oke, lah siap-siap nerimo misalnya. Sekelas orang soleh mawon diuji loh. Nabi kurang soleh yo nopo, apalagi kita. Ujiannya macam-macam, sesuai, berjenjang, bertingkat, sesuai dengan kadar keimanan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Asline ujian itu nggak bakal keluar dari batas kemampuan manusia, sesuai dengan keimanan masing-masing. Memang terkadang ujian itu sangat berat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum, sedangkan padahal belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala anna nasrullah qarib. Mereka ditimpa oleh musibah, malapetaka dan kesengsaraan yang dahsyat, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Hatinya digoncangkan sampai-sampai Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, kapan pertolongan Allah ini datang? Maka ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Selevel, sekelas Nabi dan orang beriman itu wabut ujiannya sampai berkata, kapan ya pertolongannya Allah ini, kapan? Kok sampai seperti ini keadaannya? Tadi digoncang hatinya, jiwanya orang-orang beriman itu. Dengan hiburan, ternyata pertolongan Allah itu dekat. Makanya kalau seperti itu keadaannya, kita ya harus nopo niki, berteman dengan ujian, membiasakan diri dengan ujian, maksudnya biar familiar. Ujian itu kalau semakin dibenci semakin berat. Ujian kalau tidak diinginkan semakin datang. Yopo-yopo tetap ada. Boten saged. Unikin dunya ujian. Ya walaupun ujian setahun pisan, ono sing 2 tahun pisan, ono sing 2 bulan pisan, ono sing ben bulan. Ujiannya macam-macam. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, kalau orang itu nggak ada ujian, ya orang itu nggak punya prestasi. Ngoten loh. Nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada prestasi sama sekali loh. Makanya orang itu bisa meraih prestasi karena ada ujian, terverifikasi atau terlihat orang itu tenanan. Berarti wong iki niat. Dikasih soal ujian kan kelihatan. Orang yang masa bodoh, ada orang yang seenai, ada orang bener-bener nopo jawab ujian itu fokus karena belajar. Itu kelihatan.
Ada yang diuji santai-santai, yo wis tak tuk ae pokok kepethuk. Dene kok cocok jawabannya alhamdulillah munggah kelas, nek gak cocok yo remi di balik maneh. Ngoten lho. Ya akhir imane ya sak ngono-ngono ae. Diremedi terus ngoten. Diulang-ulang maneh. Ujianku kok pancet ae yo. Ya Fatih mboten lulus. Ujian kok bulet nang kene ae. Ono sing duji bojone misale ujian kok nang bojo tok ae. Ono duji anake, kok nang anakku tok ae. Ya berarti durung lulus. Mesti duji anak sing rewel, sing nakal, sing nggodho atine wong tuwa tambah ngamuk, ya toh, tambah nyalahno, ancene anak durhaka lah, sing anak iki gak dikarepno lah, wis dinteki sampai encene awam iku anak-anak setan, kok anake dah mati setan. Lha kan ujian. Akhire nopo? Kan ungkapan iku ya doa. Dadi anake tambah kesetanan. Anake dhewe nek pas wae ngamuk di setan. Berarti kan gak sabar diuji Allah lewat anak nih. Nggih gak ada prestasi nih, gagal. Jadi ya boten saged niki bukti konkret, bukti nyata orang itu beriman kepada Allah adalah lewat ujian. Tenanan apa ora? Wanita ujian anak gak lulus menghadapi ini kan iku wow. Oke, ujian iku nek sabar dipilih, ridho istimewa, diistimewakan. Duji anak wis rasane poyang paingen. Sampai waduh diapakno wae di ruqyah ya pancet digawa wong pinter ya panggah wis diapakno ya iya ndonga ya wis gantentek kok sik pancet ndelok anak wis sepet gambean moto ono ae masalah wingi mari ketilang saiki tawuran semaro kecanduan game macem-macem. Makanya jangan gak rito tambah loro kabeh. Rito ya diterima dhisik. Kira-kira apakah ada salah dalam diri saya dalam mendidik ta ya nopo lah ngoten to. Jadi ujian itu muhasabah ngoten. Kebaikan itu ngoten. Pakai semuanya itu memang bentuknya ujian yang kita harus membiasakan diri, karena selevel apapun kita dia tidak akan pernah bisa meninggalkan manusia, tetap akan diuji terus akan diuji. Kemudian tujuan Allah menciptakan dunia yang ketiga. Kalau kita masuk ujian kan panjang ya, membahas sakit, ya membahas ekonomi, ada membahas keluarga, diri sendiri, orang yang ditipu, orang yang dicuri. Wis tentu kalau kita detailkan ujian itu sangat banyak, panjang, bikin stres nantinya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menampakkan keadilan dan hikmah Allah. Allah menciptakan dunia itu untuk menunjukkan keadilan. Di dunia kadang bahkan sering kita lihat orang yang zalim hidupnya senang, orang yang taat ibadah malah hidupnya susah. Wong sing arang-arang sholat rezekine lancar, wong sing kafir tambah hebat, tambah menguasai dunia. Iki awak dewek wis salat tahajud wis teko nang pengajian salat 5 waktu sing pancet ngene-ngene ae. Kok gak adil ngene sih. Ngoten to. Dalam hati niku
urip kok ngene-ngene ae sih ket ben gak ono perubahan. Ya apa ya? Aku ndelok wong iku ya padahal tak delok salate gak jangkep, kadang gak sapa masjid, tapi kok ngalir ya rezekine lho. Lah iya, sing kono ya ngono. Balik-balik nyawer tapi bisnisnya lancar, padahal lho duitnya oleh gak nyawer tok kok kayak mendem ya kok tambah sukses jane iki orang sing salah kayak ya apa sih Allah iki lah kadang takon ngono ki apa karepe kan aku dikon lapo maneh ngono kok sing mursal ngene iku lho sing tambah joyo semakin jaya. Orang-orang dolim iki lho. Apa maneh sing gak wong cilik waduh iki. Kaya dene dunya iki dikuasai 9 cacing iki. Iki opo terusane iki urip ngene iki. Jane ono opo sih iki? Apa dunya wis tuwek ngono. Kok kaya ngene rasane. Lah makanya kalau hidup itu berhenti di dunia, mana letak keadilan Allah? Kita nggak akan bisa melihat keadilan Allah soalnya nang dunia. Tapi Allah memiliki hikmah. Jadi hikmahnya kenapa mereka justru orang-orang sing hebat, punya prestasi, punya validasi, bahkan yang terkenal di dunia itu orang-orang kafir. Semua ekonomi dunia wong kafir maneh. Teknologi wong kafir. Sing sok nang bulan kafir iki opo sing nguasai dunia? Islam ki piye? Oh, ngono. Kepingine Islam yo jaya, yo hebat, teknologine mutakhir dan menguasai segala lini. Gampang ae kanggo Allah kun fayakun kalau berkehendak. Tapi memang ono hikmah. Dunya iki nek gak ono wong-wong sing ruwet-ruwet kaya ngene iku gak ono wong apik. Oke, apa sih Allah nyiptakno setan maneh ya. Ono setan ono iblis. Gawe kisru setan iki. Ya pancen kisru setan iki. Sing darano males ibadah, sing darano maksiat, sing darano merajalela kezaliman, setan kabeh sing tumboni. Makanya Allah menciptakan dunia sebagai tahap awal, bukan akhir. Akhir jangan teng akhirat. Baru niku. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun, kalau kita punya kebaikan pasti dibales. Kalau kita berharap di dunia, orang nggak akan melihat, bahkan orang menyepelekan, orang tidak akan membalas. Tapi Allah ketika di akhirat, sekecil apapun kebaikan jenengan dibalas. Sholat sampean walaupun udan-udan, sedekah sampean walaupun titik 2000, 5000 dibalas oleh Allah. Ojo khawatir. Dan orang-orang yang dulu waktu di dunia sukses tapi gak gelem taat nang Allah, sing jenenge istidraj langsung digulung nang akhirat. Gulung ngoten mawon punan. Makane gak ada kesempatan wis alasan-alasan. Kilo sing sampean iri biyen nyo didelok. Baru letak keadilan itu berada di akhirat. Jenengan cari keadilan di pengadilan pun gak nemu adil loh. Ngoten to. Sampai duwe kasus budal pengadilan. Yang delok ae, ngoten to. Wani piro sampe nek gak wani piro ya gak iso menang. Ngoten to. Kan bukan rahasia umum ngoten lho. Golek keadilan ya belum tentu Anda akan puas dengan keadilan. Makanya nah pengadilan diputuskan sekian wow borok kisru tawuran hal warisan nggih ngoten tawuran mari ini ya karena nggak ada keadilan di dunia ini yang sebenar-benarnya adil dan hakiki. Sampun suruh sampun oh nggih pun mungkin embas ujian iki opo wong sing ruwet-ruwet kok malah enak-enak.
memang istidros dijarno karo Allah. Cek luwe wis gak iso balik. Gak iso balik nang akhirat wis totalane ketok. Wis endi kabehane gak ono ya langsung ae. Walaupun ben terkenal, walaupun sukses, wis memang iku kesempatane dikek nang dunya. Allah ku adil. Kebaikan sekecil apapun dibalas. Lah orang kafir kan gak dapat kesempatan di akhirat. Nang dunya ya langsung balik dibalikkan itu ya dikembalikan, dikasih balasan kebaikan langsung di dunia, disegerakan. Nah akhirat terus gak ada totalan, gak ono bisa orang istidrot sing ngoten totalane karena total sing elek to apikmu wis tak segerakan di dunia, entek gak celenganmu, gak tabunganmu, padahal sing paling penting tabungan saiki nang akhirat niku. Adapun khawatir, insya Allah. Jadi dengan itu Allah akan memperlihatkan keadilannya kelak di akhirat. Kalau saat ini memang biar sebagai ujian. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah ketika mendapatkan ujian, dan selalu Allah meningkatkan keimanan, meningkatkan derajat kita kelak di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.